Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin memaparkan proposal bisnis yang telah kami buat dan kami rancang. Jadi, perkenalkan, saya Galis Setiadi dan rekan saya Akila Farhanasara, saya Nisa Ganesha. Kami di sini akan mempresentasikan sedikit terkait dengan rancangan bisnis yang telah kami buat selama satu minggu belakang. Ya, yang pertama ada jenis usaha yaitu mochi. Alasannya karena makanannya unik dan rasanya yang manis. Cara yang tepat untuk relevansinya dengan tren pasar saat ini adalah dengan cara mempromosikan di akun media sosial seperti Instagram. Dengan membuat akun Instagram produk tersebut, mengunggah pamflet produk tersebut. Bisa juga mempromosikan di TikTok dengan cara membuat video promosi atau konten lucu yang menuju pada produk tersebut. Yang selanjutnya ada analisis pasar. Target pasar kalangan anak muda dan anak-anak. Pesaing utama bisnis mochi di Indonesia, brand besar seperti mochi ice cream, misalnya Little Monks, Yukimi, Daifuku. Fokus mochi modern, es krim mochi, kualitas premium, distribusi luas. Dan yang terakhir ada strategi yang membedakan produk. Yang pertama ada brand positioning yang unik, desain makanan, desain dan kemasan. Yang ketiga ada kualitas dan bahan premium. Yang keempat ada kanal distribusi yang berbeda. Yang kelima ada kolaborasi dan limited edition. Yang keenam ada customer experience. Yang ketiga ada rencana bisnis. Yang pertama ada visi, yaitu mengembangkan inovasi baru dalam makanan agar selalu dikenal karena kualitas dan keunikan makanan mochinya. Yang kedua ada misi. Yang misi ada mengembangkan variasi rasa pada mochi yang inovatif dan berkualitas tinggi. Yang kedua ada memberikan pengalaman makanan yang memuaskan dan berkesan bagi pelanggan. Poin tambahannya itu menyediakan makanan mochi yang berbagai varian rasa. Yang ketiga ada tujuan jangka pendek. Yang pertama inovasi produk, yang kedua pertumbuhan penjualan, yang ketiga basic pelanggan, yang keempat efisiensi operasional, yang kelima peluncuran produk. Dan ada juga tujuan jangka panjang. Yang pertama ekspansi pasar, yang kedua lini produk baru, yang ketiga merek terkenal, yang empat kontribusi sosial, yang kelima poin tambahannya adalah menyediakan bonus dan diskon bagi konsumen tetap. Yang terakhir ada strategi pemasaran. Yang pertama mengiklankan produk dengan basic desain modern seperti Canva agar menarik konsumen supaya terpikat. Yang kedua ada memberi diskon yang pas atau memberi diskon kepada semisal beli 2 gratis 1. Yang ketiga ada memberikan bonus apabila pelanggan membeli dengan skala besar. Di sini ada pengeluaran. Yang pertama bahannya ada tepung beras 1 bungkus 12.000, tepung terigu 1 bungkus 7.000. Yang ketiga marimas rasa 5 saset 10.000, whipped cream 1 bungkus 19.000, coklat 1 batang 15.000, buah 40.000, dan wadah untuk mochi 25.000, isi 50 pieces. Yang terakhir ada total pengeluaran yaitu 128. Untuk pendapatan, jika kita menjual 60 mochi dengan harga 7.000, maka mendapatkan 420. Berarti keuntungannya adalah 292 karena 420 dikurangi 128. Yang keempat ada inovasi dan teknologi. Yang pertama ada produksi. Yang pertama dalam hal produksi bisa menggunakan mesin pembuat mochi, gunakan mesin pengaduan atau pencetakan mochi otomatis untuk mempercepat proses pembuatan mochi. Yang kedua ada manajemen bahan baku. Aplikasi stok seperti e-pos atau Motorpos bisa membantu mengetahui ketersediaan tepung ketan, isian, dan bahan lainnya secara real time. Yang ketiga ada pencatatan produk harian. Kita itu bisa menggunakan spreadsheet digital, Google Search atau Excel untuk mencatat jumlah produksi, bahan terpakai, dan hasil akhir agar mudah dievaluasi. Yang kedua itu ada menggunakan media sosial seperti Instagram dan TikTok. Yang lain itu posting konten menarik seperti proses buatan mochi, variasi rasa unik, atau testimoni pelanggan. Gunakan fitur Reels atau TikTok untuk video singkat yang bisa viral dan menarik perhatian. Yang selanjutnya ada iklan online. Pasang iklan di Facebook atau Instagram dengan target audiens
millennials yang suka makan manis atau camilan tradisional modern. Oke, selanjutnya yaitu distribusi ya. Yang pertama marketplace, yaitu kita mendistribusikan produknya melalui bisa dengan Shopee, Tokopedia, TikTok, Instagram, dan yang lain-lain seperti itu. Terus juga menjual mochi secara langsung ya atau online agar bisa menjangkau pembeli dari luar kota seperti itu. Nah terus juga ada menggunakan fitur gratis ongkir atau flash sale untuk menarik pembeli baru. Konsumen tetap itu kan harus perlu ada daya tarik tersendiri. Nah kami tentukan tadi yang pertama ada gratis ongkir dan flash sale seperti itu. Terus juga aplikasi kurir online, yaitu yang pertama ada Grab, lalu Gojek dan Lalamove seperti itu. Terus juga selanjutnya ada pengiriman cepat di area lokal, terutama jika menjual mochi secara segar atau frozen. Label QRIS, kode kemasan. Jadi di dalam kemasan itu ada label QRIS-nya agar dapat di-scan nanti untuk metode pembayaran ataupun melihat desain-desain yang sudah kita siapkan. Lalu ada diarahkan ke media sosial atau website untuk repeat order dengan meningkatkan interaksi digital seperti itu. Dan juga selanjutnya ada kita bisa menggunakan platform seperti Instagram, TikTok, Facebook ya seperti yang tadi sudah disampaikan. Lalu brand awareness atau media sosial yang terdapat untuk mengenalkan produk mochi terus menerus selama dengan jangka panjang. Terus juga ada konten yang menarik. Nah konten yang menarik ini nanti bisa kita gunakan untuk menarik konsumen tetap agar mereka mau beli produk kami secara langsung seperti itu. Terus juga ada video pembuatan mochi ya, agar mereka tahu komposisinya itu apa, bahan-bahan yang berkualitasnya itu seperti apa. Jadi kita membuat video ketika kita pembuatan mochinya. Juga selanjutnya ada promo ya, promo yaitu beli 2 gratis 1 itu lebih meningkatkan daya tarik terhadap produk kita. Dan yang terakhir ada kolaborasi dengan vlogger atau influencer lokal itu untuk mendayagunakan food vlogger dan influencer seperti itu. Terus juga selanjutnya ada interaksi langsung ya, interaksi langsung bertatap muka atau kita melakukan penjualan secara offline ya. Kita dapat menjawab pertanyaan pelanggan, terus juga menerima pesanan lewat DM dan membangun loyalitas terhadap produk kami seperti itu. Terus juga ada kemudahan berbelanja. Pelanggan bisa membeli mochi dengan mudah tanpa harus datang langsung. Nah itu tadi makanya disebutkan ada yang offline dan ada yang online seperti itu. Terus juga ada fitur promo dan gratis ongkir, dimana manfaatnya itu ada nanti untuk meminimalisir budget bagi konsumen dan yang lain-lain. Dan yang terakhir ada ulasan dan rating. Nah ulasan dan rating ini berguna untuk bagaimana kita menerima suatu masukan atau ujian nanti agar kita semakin maju, semakin berkembang gitu. Terus juga ada di poin kelima yaitu rencana pengembangan dan keberlanjutan. Nah, di sini ada rencana pengembangan dan menanggapi tantangan. Dari rencana pengembangan yang pertama itu ada diversifikasi produk, yang dimana variasi rasa dan topping mochi untuk menarik lebih banyak pelanggan seperti itu. Kita lebih membanyakkan banyak rasa pada mochi kita seperti itu. Terus juga ada peningkatan branding. Meningkatkan branding memperkuat brand melalui media sosial dan kolaborasi dengan influencer seperti itu. Terus juga ada ekspansi pasar, yang dimana outlet atau kios di tempat yang strategis dan memanfaatkan penjualan online gitu. Terus juga yang terakhir yaitu melalui teknologi, mempermudah pemasaran melalui aplikasi dan platform digital. Nah selanjutnya ada menanggapi tantangan. Menanggapi tantangan di sini yang pertama itu ada persaingan pasar, menjaga kualitas produk, pelayanan, dan memberikan harga yang relatif murah agar kita dapat bersaing di kancah lokal seperti itu. Juga ada sumber daya manusia atau SDM, melakukan pelatihan rutin untuk karyawan dan menjaga hubungan baik agar kita tahu bagaimana mensosialisasikan kita terhadap SDM seperti itu. Terus juga yang terakhir ada manajemen keuangan, yaitu mengelola arus kas dengan baik dan menyiapkan dana cadangan. Jadi agar nantinya kita tidak stuck dari modal seperti itu saja. Jadi kita di sini ada pengelolaan arus kas dan juga menyiapkan dana cadangan. Yang keenam ada desain dan siap-siap jatuh cinta sama cemilan yang satu ini. Mochi kami bukan sembarangan mochi, kenyal pas, isinya lumer, rasanya bikin lagi banget. Dibuat dari bahan berkualitas dan tanpa pengawet. Mochi ini cocok banget buat
beliin hadiah atau bingkisan spesial untuk orang tersayang. Yuk cobain menu dan rasa favorit kamu. Yeay.